Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 2 Juni 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana, ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Tindakan Yesus ini menjadi permenungan yang menarik. Allah memberikan hidup pada kita dengan cuma-cuma. Harapan kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan. Tapi apa kita sudah menunjukkan hasil yang baik atau tidak? Inilah tantangan kita. Tapi hendaknya kita selalu memiliki motivasi dalam hidup untuk menghasilkan buah kebaikan. Karena kita mendapatkan cuma-cuma dari Allah. Allah begitu baik dengan kita, maka kita seharusnya memiliki niat yang baik, motivasi yang baik untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi yang lain. Yang kedua, Yesus mengusir orang-orang yang sedang berjualan di Kenisa Yerusalem. Yesus mengusir mereka, para pedagang yang salah menggunakan Bait Allah untuk hal yang tidak baik. Bait Allah lah rumah Tuhan, tempat orang berrelasi, berkomunikasi dengan Bapanya. Karenanya orang perlu menjaganya. Apa yang dilakukan Yesus sebenarnya menyadarkan kepada kita semua
bahwa gereja adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan, bukan pasar. Tempat kita berdoa. Maka saat kita hadir dalam gereja, kita perlu belajar soal sikap kita. Jangan kita samakan antara saat kita ke pasar dengan kita ke gereja. Maka pesan yang indah hari ini untuk kita, semoga kita senantiasa menghasilkan buah-buah kebaikan lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Dan mari kita jaga gereja kita sebagai tempat doa kita, tempat kita berkomunikasi, tempat orang mengalami damai dan sukacita bersama Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.